Halo teman-teman semua, selamat siang dan shalom. Perkenalkan, nama saya Marta Sampunu, saya mahasiswa keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku, angkatan 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan anatomi fisiologi sistem integumen. Nah, kita ketahui dulu apa itu sistem integumen. Sistem integumen adalah organ yang paling luas. Nah, sistem ini terdiri dari atas kulit, aksesorisnya termasuk kuku, rambut, dan kelenjar, keringat, dan substansius, dan reseptor saraf khusus untuk stimuli perubahan internal atau lingkungan eksternal. Nah, sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen berfungsi menutup organ atau jaringan dalam manusia dari kontak luar. Nah, sistem integumen ini pada manusia ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu kulit, kuku, dan rambut. Nah, teman-teman semua, sistem integumen ini mampu untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, mekanisme pertahanan tubuh yang pertama pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan di dalam tubuh. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah struktur kulit, di mana kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasi diri dari lingkungan hidup manusia. Nah, ini ada 3 lapisan kulit. Yang pertama epidermis, dermis, dan subkutan atau hipodermis. Teman-teman bisa lihat ini adalah struktur kulit yang sudah terpapar di sini ya teman-teman. Nah, berikut apa sih epidermis? Epidermis itu berasal dari ektoderm. Nah, terdiri dari beberapa lapis. Yang pertama multilayer. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda, 400 sampai 600 untuk kulit tebal. Nah, terdapat 4 bagian di dalam epidermis. Yang pertama melanosit, yang kedua sel Langerhans, dan sel Merkel, yang terakhir keratinosis. Nah, ini teman-teman, ini struktur kulitnya. Yang pertama ini yang paling atas ini adalah epidermis ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung saja lihat di sini. Ada struktur kulit yang paling di atas, yang paling di atas itu epidermis namanya. Nah, yang pertama lapisan epidermis. Nah, lapisan epidermis ini terdiri atas yang pertama stratum corneum atau lapisan kulit yang paling luar, terdiri atas beberapa lapisan sel gepeng yang mati atau tidak berinti. Nah, yang kedua itu stratum ludicium, biasa terdapat pada bagian corneum. Lapisan ini terang, lapisan sel gepeng tanpa inti. Nah, hanya ada pada kulit tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki, teman-teman. Nah, yang berikut adalah stratum granulosum atau lapisan keratohalin. Nah, ini terdiri dari 2 sampai 3 lapisan sel gepeng. Nah, terdapat inti di antaranya tampak jelas dan di telapak tangan dan kaki. Nah, yang berikut ya stratum spinosum atau stratum malping. Nah, di sini keratin merupakan protein yang tidak larut air atau menjadi kelembapan kulit. Nah, yang stratum basale, lapisan epidermis yang paling dalam berkontak dengan epidermis terdiri atas sel-sel terbentuk kubus. Nah, terdiri atas sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Yang berikut adalah dermis. Nah, berisi 3 jenis jaringan, kolagen dan serat elastis otot dan saraf. Nah, mendapat suplai darah dan saraf. Nah, dermis ini terdiri atas 2 lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu stratum papillare dan stratum reticular. Nah, ini dia teman-teman lapisan dermis, lapisan yang kedua. Lapisan dermis ini terbagi di atas 2 bagian, yaitu pertama lapisan papillari dan lapisan reticular. Nah, berikut adalah subkutan atau hipodermis yang terakhir ya teman-teman. Nah, pada bagian ini terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya.
Nah, lapisan sel-sel lemak tersebut atau biasa disebut panniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, dalam lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Nah, jaringan kutaneus atau hipodermis. Nah, hipodermis ini teman-teman bisa lihat terdapat 4 jaringan. Jaringan pertama itu folikel lembut, jaringan lemak, ada juga kelenjar keringat, dan juga jaringan penghubung. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada gambarnya di sini ya teman-teman. Nah, yang berikut yaitu struktur aksesoris kulit, di mana terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar subbaseus atau kelenjar minyak. Nah, kelenjar keringat ini terbagi atas kelenjar ekrin, terus ada kelenjar apokirin. Nah, untuk kelenjar ekrin ini kelenjar kecil-kecil letaknya itu dangkal di lapisan dermis bermuara di permukaan kulit. Nah, untuk kelenjar apokirin itu terletak lebih dalam, sekresi lebih kental. Banyak terdapat pada aksila, areola mamae, dan saluran telinga luar. Nah, kelenjar sebasea atau kelenjar minyak ini terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali telapak tangan dan kaki, di mana terletak di samping akar rambut bermuara pada folikel rambut. Nah, fungsinya itu memberikan lapisan lemak berterestetik untuk menahan evaporasi. Masa remaja kelenjar sebasea lebih produktif. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu kuku. Nah, bagian kuku ini terdiri dari yang pertama, matriks kuku itu merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru. Ada juga dinding kuku, dasar kuku, akar kuku, lempeng kuku, lunula. Itu merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih ya teman-teman. Terus ada epicorium, ada hipocorium. Nah, ya teman-teman, gambarnya fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Nah, jadi kita punya kuku ini untuk mempertinggi kita punya daya sentuh untuk menyentuh barang, misalnya seperti mengambil buku dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, yang berikut yang terakhir adalah rambut. Nah, rambut itu adalah organ penting seperti benang yang tumbuh di kulit terutama. Nah, rambut ini muncul di epidermis kulit luar walaupun berasal dari folikel rambut yang berbeda jauh di atas dermis. Nah, struktur rambut itu yang pertama itu keratinnya lunak. Terdapat seluruh permukaan kulit terutama kulit tebal, yaitu pada bagian medula rambut. Nah, yang kedua keratin keras. Kalau keratin keras ini terdapat pada kuku, kutikula, dan korteks rambut. Nah, ini dia fungsi rambut teman-teman beserta gambarnya. Di sini fungsi rambut sendiri yaitu melindungi kulit dari pengaruh buruk alias alis mata, melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata, bulu hidung, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu menyaring udara yang masuk ke hidung. Yang ketiga berfungsi sebagai pengatur suhu. Nah, yang keempat itu mendorong penguapan keringat. Yang kelima indera peraba yang sensitif. Nah, baik teman-teman, itu saja presentasi dari saya tentang sistem integumen. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman.